Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mariani dengan nomor urut 2, peserta pelatihan pekerti gelombang 3 tahun 2023, asal dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi agribisnis, akan menyampaikan praktik pembelajaran atau real teaching pada mata kuliah studi kependudukan pertemuan 10 dengan tema komposisi dan piramida penduduk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Jadi Bu. Alhamdulillah ya, karena masih suasana bulan Syawal, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, mungkin selama kita berinteraksi baik dari sikap maupun ucapan ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, untuk perkuliahan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 ya, meskipun kemarin sempat ada jeda libur lebaran ya, mungkin kita bisa tepat waktu ya seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali untuk teman-teman agar dapat mengisi daftar hadir di e-kampus ya. Kemudian saya juga ada arsip untuk daftar hadir pada pertemuan hari ini ya. Silahkan diisi di chat room ya, sudah saya kirimkan. Ya, sembari mengisi daftar hadir, sudah siap untuk memulai perkuliahan? Sudah siap untuk memulai perkuliahan? Siap, Bu. Oke, saya share screen ya. Apakah sudah terlihat layar tampilan dari saya? Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Setelah kemarin kita belajar tentang mobilitas penduduk, kita melanjutkan untuk pertemuan hari ini akan membahas komposisi dan piramida penduduk. Ya. Nah, untuk pembahasannya kita akan membahas tentang struktur atau komposisi penduduk, dan kemudian yang kedua adalah jenis-jenis piramida penduduk. Nah, mata kuliah untuk pertemuan hari ini, ya materi hari ini merupakan bagian dari tujuan untuk mencapai sub CPMK 3 yang nantinya adik-adik teman-teman mahasiswa ini diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis piramida penduduk ya secara terukur dan bermutu. Nah, nanti selama 100 menit pembelajaran ini kita akan ada sesi diskusi ya. Nanti ada pemaparan sedikit materi dari saya, kemudian dilanjutkan diskusi kelompok. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman ada yang pernah mendengar istilah bonus demografi? Ada yang sudah pernah mendengar? Bonus demografi? Apa ya bonus demografi itu? Pernah mendengar tidak? Di iklan mungkin, atau di berita, atau di sosmed? Ada yang pernah mendengar? Ayo, boleh. Dari 17 mahasiswa, sudah pernah mendengar belum? Pernah, Bu. Pernah. Oke, siapa tadi yang sudah pernah mendengar? Saya Bu Fitrian. Oke, pernah mendengar. Tahu tidak bonus demografi itu apa? Saya itu seperti apa? Keuntungan ekonomi yang disebabkan
karena usia produktifnya bertambah, Bu. Oke, tadi sebut namanya boleh diulang? Fitiana Al-Ghifari, Bu. Oke, terima kasih ya. Yang lain ada pendapat? Selain Fitian Al-Ghifari, ada yang lain yang berpendapat? Pernah mendengar istilah bonus demografi? Selain Fitian mungkin? Tidak ada? Oke, Fitian, kalau gitu saya lanjut tanya lagi. Bagaimana caranya supaya kita tahu suatu negara atau wilayah itu mengalami bonus demografi atau tidak? Dari tingginya angka kelahiran kali, mungkin, Bu. Oke, dari angka kelahiran ya. Iya. Selain itu ada lagi? Mungkin penurunan fertilitas jangka panjang kali, mungkin, Bu. Oke, saya keep dulu ya dari Fitian pendapatnya. Oke, saya minta dong pendapat lain nih. Ada 17 mahasiswa, baru satu yang menyampaikan pendapatnya. Boleh berpendapat, kita sama-sama belajar. Kalau ada yang salah nanti kita luruskan bersama, seperti itu. Maila? Silahkan Maila. Iya, Bu. Sudah pernah mendengar bonus demografi? Barusan juga Ya. saya sampaikan ya. Sudah tadi. Ya. Menurut Maila seperti apa? Supaya kita tahu di suatu negara itu. Dari menurunnya angka kelahiran juga kematian, Bu. Oke. Dari penurunan angka kelahiran dan kematian. Yang lain? Satu lagi, boleh? Tidak ada? Ya udah. Jadi sebenarnya bonus demografi itu terjadi ketika penduduk usia produktif ya lebih besar dibandingkan penduduk usia yang tidak produktif. Ya, bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Kita bisa melihat dari struktur dan piramida penduduk suatu wilayah atau negara. Nah, maka kaitannya dengan materi hari ini kita belajar piramida penduduk itu berkaitan dengan kita tahu oh ternyata salah satunya digunakan untuk mengetahui bonus demografi suatu wilayah. Oke, bisa diterima ya? Oke, next. Jadi struktur itu sama dengan istilahnya dengan komposisi penduduk ya. Ada beberapa literatur atau buku yang dia menggunakan bahasa struktur, ada yang menggunakan bahasa komposisi. Kalau kalian pernah makan makanan instan ya, dalam kemasan itu kan ada komposisi ya. Komposisi itu kan berarti penyusun ya, apa saja yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, sama di dalam piramida penduduk itu juga ada komposisinya. Ya, komposisinya apa saja? Komposisinya adalah umur dan jenis kelamin. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, untuk struktur penduduk itu kita bisa melihat dari kondisi sosial ekonominya. Ada status perkawinan. Nah, status perkawinan ini berguna untuk analisis fertilitas ya, kemarin sudah belajar ya fertilitas atau angka kelahiran.
Jadi ketika status perkawinan itu dia menikah atau belum menikah, itu nantinya akan bisa digunakan untuk melihat berapa sih persentase angka kelahiran di suatu wilayah, ya, tingkat pasangan usia subur dan sebagainya. Kemudian ada pendidikan dan juga pekerjaan, ya. Pekerjaan ini nanti berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh penduduk di suatu wilayah, sehingga nanti bisa berkaitan dengan kita mencari partisipasi angkatan kerja atau TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja, kemudian tingkat pengangguran dan lain sebagainya. Nah, ini tadi ya struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin itu kita bisa lihat suatu negara atau wilayah apakah dia termasuk pada struktur penduduk usia tua atau penduduk yang usia muda. Dikatakan struktur penduduk usia tua apabila 30% penduduknya itu kurang dari 30%-nya ya, itu berumur 0 sampai 14 tahun. Kemudian lebih dari 60% penduduknya berumur 15 sampai 64 tahun. Dan lebih dari 10% penduduknya berumur 65 ke atas. Ini dikatakan sebagai penduduk usia tua. Kemudian dikatakan struktur penduduk usia muda. Nah, ini tadi yang dikatakan Fitian, bonus demografi, ya, ketika kita lihat angka produktifnya lebih besar dibandingkan angka yang kurang produktif. Nah, ini lebih dari 40% penduduknya berumur 0 sampai 14 tahun, ya. Kurang dari 55% penduduknya berumur 15 sampai 64 tahun dan kurang dari 5% penduduknya berumur 65 tahun ke atas. Nah, ini mungkin secara angka kita nanti bisa lihat dari sumber data, ya, data-data kependudukan, bisa dari, kalau di Indonesia kita menggunakan BPS. Oke. Nah, ini tentang piramida penduduk ya, adik-adik sekalian. Nah, piramida penduduk tadi saya katakan terdiri dari dua ya, ada umur dan juga jenis kelamin. Ya, di dalam komposisi yang membentuk piramida penduduk itu terdiri dari umur dan jenis kelamin. Seperti apa? Nah, ini saya tampilkan terlebih dahulu ya. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi, ada 3 jenis piramida penduduk ya. Yang pertama adalah piramida penduduk ekspansif. Ya, ini dikatakan struktur muda. Kemudian piramida penduduk stasioner atau struktur penduduk dewasa. Ya, kemudian piramida penduduk konstruktif. Ya, ini struktur penduduk usia tua. Nah, kita lihat ya macam-macamnya. Kita bahas satu persatu, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung diangkat ya, raise hand. Yang pertama ekspansif. Ekspansif ini ya, piramida penduduk tadi saya katakan terdiri dari komposisi umur dan jenis kelamin. Umur ini dilihat di sumbu Y. Ya, ada umur dari 0 sampai 4 sampai rentang usia tua. Nah, kemudian jenis kelamin ini di sebelah kiri yang warna biru ini adalah laki-laki. Kemudian yang sebelah kanan warna pink ini adalah perempuan. Nah, di sumbu X ini menunjukkan jumlah penduduknya. Berapa banyak? Misalnya, ini di rentang usia 0 sampai 4 tahun, penduduk yang laki-laki ini rentangnya misal 8 juta jiwa, seperti itu ya. Nah, terkait bentuk piramida penduduk ekspansif, tadi dikatakan lebih banyak ya penduduk usia mudanya. Jadi ekspansif ini artinya angka kelahiran, ya kelahiran itu berarti kan penduduknya masih muda-muda nih, baru lahir ya, berarti dia di bawah. Ya, penduduk usia muda atau tingkat kelahiran di sini lebih besar dibandingkan struktur penduduk usia tua atau angka kematiannya lebih rendah. Ya. Jadi dia lebih menggembung di bawah dan mengkerucut ke atas. Di atasnya itu lebih kecil. Ini namanya ekspansif. Ya, banyak ditemukan di negara-negara berkembang
Contohnya Indonesia ya. Tapi mungkin sekarang Indonesia mengalami pergeseran seperti itu. Nah, atau ini juga bisa dicontohkan di India, di Afrika, yang mana angka kelahiran itu lebih tinggi dibandingkan angka kematian. Karena di sana tidak ada misalnya pengendalian kelahiran ya dan lain sebagainya. Ya, ini contohnya di negara berkembang. Nah, kemudian piramida penduduk yang kedua stasioner. Ya, stasioner ini ketika angka kelahiran ya, angka kelahiran ini sebanding dengan angka kematian. Ya. Biasanya terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, ya. Nah, kalau kita amati Indonesia saat ini mengalami bonus demografi. Sebenarnya bonus demografi itu terlihat pada bentuk piramida yang stasioner. Ya, kalian lihat teman-teman, jumlah penduduk yang lebih banyak itu di usia produktif, ya di tengah ini. Tapi nanti akan kita analisa bersama apakah di negara Indonesia sudah seperti ini bentuk piramidanya atau tidak. Nanti kita lihat dalam materi diskusi kelompok. Nah, ini yang kedua stationary, kata kuncinya adalah angka kelahiran itu sebanding dengan angka kematian. Penduduk usia muda itu sebanding dengan penduduk usia tua dan lebih cenderung ditemui di negara-negara maju. Nah, yang terakhir adalah konstruktif, ya, piramida penduduk konstruktif. Ini angka kelahiran ini lebih kecil dibandingkan angka kematian. Ini kebalikannya ya dengan ekspansif. Jadi ini angka kelahiran itu lebih kecil dibandingkan angka kematian. Contohnya kita lihat di Jepang, ya. Jepang saat ini sedang krisis Krisis regenerasi karena angka kelahirannya itu sangat sedikit sekali. Bahkan ada satu berita menyampaikan sekolah PAUD TK di Jepang itu hanya ada 2 siswa begitu ya dalam 1 tahun. Berarti kan regenerasi mereka itu kurang begitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh konstruktif yang mana angka kelahirannya itu lebih rendah dibandingkan angka kematian. Atau penduduk usia muda itu lebih sedikit dibandingkan penduduk usia tua. Nah, ketiga bentuk piramida penduduk ini tentu nanti akan memberikan dampak yang berbeda ya dalam sosial ekonomi suatu negara dan juga terhadap kebijakan yang diterapkan dalam negara tersebut. Misalnya, nih kalau yang ekspansif ya, karena pertumbuhan kelahirannya tinggi, maka salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan pembatasan kelahiran. Contoh, WHO atau juga PBB pernah menerapkan ya di Indonesia itu KB, ya keluarga berencana, alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Kemudian di India, di Afrika juga diterapkan hal seperti itu, pembatasan kelahiran. Karena dikhawatirkan jika tidak dilakukan pembatasan kelahiran akan terjadi ledakan penduduk, ya penduduk dunia. Nah ini contohnya. Kemudian yang stasioner ini kan lebih menggembung di tengah ya. Kebijakan yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan lapangan pekerjaan karena banyaknya usia produktif yang harus ditampung ya adik-adik teman-teman sekalian di suatu negara tersebut. Misal menambah fasilitas pendidikan, kemudian membuka lapangan pekerjaan baru atau memberikan kursus keterampilan tertentu. Nah, untuk konstruktif ini misalnya dengan memberikan program apa? Pernah mendengar tidak di suatu negara yang dia bahkan mau membayar warga negaranya apabila dia mau mempunyai anak. Anak itu akan ditanggung oleh negara sejak dia dalam kandungan sampai lahir, sampai biaya pendidikan, bahkan sampai biaya hidupnya ditanggung oleh negara. Ada satu negara ya. Ya, pernah mendengar ya? Pernah ya? Nah, itu adalah salah satu kebijakan yang benar-benar diterapkan oleh negara itu saking penduduknya itu krisis regenerasi. Begitu. Oke, dari ketiga jenis piramida ini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silahkan, boleh yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya?
Tidak ada yang mau bertanya? Boleh raise hand. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya next ya. Nah, ini contoh ya, teman-teman, ketika tahun 1994, bentuk piramida penduduknya seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita bergeser tahun, maka akan terjadi pergeseran jenis piramida penduduk di negara tersebut. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, ini rinciannya. Ekspansif itu kelahirannya lebih besar dibandingkan kematian dan terjadi di negara berkembang. Kemudian stasioner itu jumlah kelahiran sebanding dengan kematian ya, dan terjadi di negara-negara maju. Nah, untuk konstruktif ini lebih terjadi penurunan begitu ya, kelahiran lebih kecil dibandingkan jumlah kematian. Nah, dari materi yang saya sampaikan mungkin masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sebelum kita ke diskusi kelompok. Boleh? Sebutkan nama, Sis Saskia. Ibu, saya Saskia, izin bertanya. Dari ketiga piramida penduduk ini, kira-kira yang paling baik itu yang mana? Maksudnya yang harusnya jadi lebih paling baik gitu. Oke, baik Saskia. Nah, selain Saskia ada yang bertanya lagi, mungkin saya jawab dulu ya, satu. Dari ketiga jenis piramida penduduk ini, mana yang paling baik? Sebenarnya ini tidak ada yang baik atau tidak ya, karena memang setiap 10 tahun sekali atau beberapa periode, suatu negara itu pasti akan mengalami perubahan bentuk piramida penduduk. Ya, tergantung bagaimana negara tersebut menyikapinya dan juga kebijakan apa yang disesuaikan. Contoh seperti ini. Dulu Indonesia berada di dalam kategori konstruktif begitu ya, karena di tahun-tahun 1960, 1950 itu angka kelahirannya tinggi begitu ya. Kemudian pada masa pemerintahan Soeharto itu sudah masuk program keluarga berencana, yang mana pembatasan angka kelahiran yaitu dengan slogan 2 anak cukup gitu ya. Keluarga berencana 2 anak cukup. Nah, itu tujuannya untuk membatasi angka kelahiran ini. Nah, ketika nanti ya usia-usia yang baru lahir ini menginjak dewasa, berarti akan terjadi pergeseran piramida ya, menjadi seperti yang stasioner, karena mereka yang tadinya masih bayi, anak-anak, balita, pasti akan tumbuh kembang menjadi remaja, dewasa, dan kemudian menjadi lansia. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya yang mana yang lebih baik, sebenarnya tidak ada yang lebih baik tidak ada yang paling baik begitu ya dari ketiga bentuk ini, tetapi lebih kepada bagaimana menyikapi ya kebijakan yang diterapkan pada suatu negara ya terkait dengan kondisi kependudukannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia terlalu banyak angka kelahiran, berarti kan harus menyediakan banyak bahan pangan, sumber energi, dan lain sebagainya. Sehingga harus ada pembatasan pertumbuhan penduduk agar apa? Ya kita tidak berjubel di dunia ini seperti itu ya. Itu istilah kasarnya seperti itu. Nah, kemudian kalau stasioner, mereka yang tadinya anak-anak pasti akan berkembang jadi remaja. Ya, maka harus ada kebijakan seperti itu untuk menangani penduduk usia produktif agar mereka dalam hal-hal yang tetap positif. Nah, begitu juga dengan negara yang stasioner ini karena memang penduduknya tadi sudah mulai menua, sehingga jangan sampai regenerasi itu habis. Maka dari itu pemerintah juga harus menetapkan kebijakan. Ya, misalnya kalau tidak
tidak ada penduduk yang mau mempunyai anak, maka dia harus mendapatkan sanksi, misalnya seperti itu ya. Atau yang mau mempunyai anak mendapatkan reward seperti itu. Bagaimana Saskia? Bagaimana Saskia, bisa diterima? Iya Bu, terima kasih. Oke. Selain Saskia ada lagi yang lain? Yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita pada diskusi kelompok ya. Kemarin kan sudah sempat membuat makalah dan juga PPT tentang laju pertumbuhan penduduk dan piramida penduduk. Nah, untuk sekarang saya beri kesempatan kembali bagi kelompoknya. Pasti sudah mendapatkan provinsi masing-masing ya? Sudah ada provinsi masing-masing ya? Iya, Bu, sudah. Sudah ada. Nah, silahkan dilengkapi tugasnya. Silahkan dibuka bps.go.id untuk mencari sumber referensi ya, untuk melengkapi data. Kemudian dianalisis jenis piramida penduduk yang mana ya di provinsi kelompok teman-teman itu. Nah, kemudian ditambahkan ya, jika dia kondisinya stasioner atau dia ekspansif atau konstruktif, bagaimana cara mengatasi ancaman atau tantangan dari bentuk piramida penduduk tersebut. Misalnya tadi yang saya katakan kalau dia ekspansif itu ancamannya apa, kemudian cara mengatasinya seperti apa. Ya, bisa dipahami tugasnya? Bisa, Bu. Nah, ini saya beri waktu 15 menit ya untuk berdiskusi dan memperbaiki PPT dan melengkapi PPT-nya. Silahkan nanti join breakout room ya. Sudah ada pilihannya ya breakout room-nya. Sudah bisa belum? Coba. Nah, nanti 15 menit, jadi waktunya sampai 11.40 ya. Saya berikan 11.40 sampai 11.40 ya. Nanti setelah itu kita presentasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan boleh join breakout room. Silahkan sesuai dengan urutan kelompoknya. 1 Provinsi Banten, 2 DKI Jakarta, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah, 5 Jawa Timur. Silahkan. DKI Jakarta yang 2 ya, Bu? Ya, kelompok 2 DKI Jakarta. Nanti saya pantau setiap breakout room ya. Jika ada kendalanya nanti akan saya tanyakan secara langsung di breakout room. Silahkan yang belum masuk breakout room. Grand, ini masuk kelompok mana? Sudah masuk ya?
Kelompok 1 aman ya? Aman, Bu. Oke, silahkan dilengkapi ya. Terus Yang kalau tuanya yang 2020? yang 2020 kalau kata aku Mas stasioner, soalnya angka kelahirannya lebih sedikit dari angka produktif. Terus mana? Udah lah, Nah, ya. Terus Yap. ancaman. Gue udah puyeng banget tuh. ya kan? Ada Bener kan? Lydia Sari, tidak ada. Suci Amelia. Apa tadi dulu? Ini loh. Ya, Bu. Ya, Sabar. Lydia tidak ada ya. Suci Amelia. Gimana Suci Amelia? Silahkan dijawab untuk yang nomor 5. Kelompok Jakarta ya ini ya? Kelompok Jawa Barat. Oh ya, Jawa Barat aman ya? Iya, Bu. Oke, silahkan dilanjutkan, boleh dilanjutkan diskusinya. Ini masih diskusikan ya, Bu ya? Iya, masih. Ini saya join dari breakout room untuk memantau ya. Iya, Bu. Oh, coba dicari dulu, guys. Yang nomor 5 itu. Pintu nomor 5. Nanti jika ada pertanyaan, boleh di chat ya. Piramida apa tadi namanya? Di Ekspansi, ya? ancaman atau tantangan. Iya tadi, ya piramida apa tadi namanya? Ekspansif. Kan begini gini, Cok. Tuh. Ditakutkan apa ya? Karena kurangnya lapangan pekerjaan, jadi tidak apa sih? Banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna lah gitu. Tadi ibunya ngomong gitu, gue lupa kalimatnya gimana deh.
Tar dulu, sabar. Itu tambahin yang tadi lanjutannya. Iya, coba. Ya, Tar masih dulu. masukin satu. Mana zoomnya kok hilang? Mana zoomnya? Yang dikasih. Satu doang apa ada lain-lain? Ada ibunya. Iya, ada lagi. Ya, boleh dilanjutkan, saya memantau ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ibu. Ibu, saya mau tanya. Iya, Kan kalau nggak salah, kalau stasioner itu kan penduduk produktifnya lebih banyak dibanding penduduk usia non produktif, dan salah satu penanganannya kan dengan memperbanyak lapangan kerja kan. Terus selain itu apalagi ya, Bu? oke, itu pertanyaan yang seharusnya didiskusikan oleh teman-teman ya. Boleh cari referensi, masih ada waktu kok. Bisa dengan enggak deh, enggak jadi, Bu. Oke. Boleh ya, search di beberapa sumber boleh. Lagi. Sabar, bro. Oke, saya tinggal ya, nanti 11.40 join ke main room ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Yang tahun 2010 berarti ya? Advance ya? Yang pertama Risa tuh. Yang pertama banget Risa. Nanti pukul 11.40 kembali ke main room ya. Kita kirim deh. Lalu buat hafalan
Oke, sudah ya. Sudah selesai diskusinya. Masih baru 9 peserta. Sambil kita tunggu. Oke, sudah di main room semua ya, teman-teman ya. Suara saya terdengar ya? Halo? Iya, dengar, Bu. Baik, untuk kesempatan pertama, silakan Provinsi Banten untuk presentasi waktunya 10 menit, ya maksimal. Silakan. Provinsi Banten. Assalamualaikum Iya, Ibu, warahmatullahi sebentar. wabarakatuh. Silakan di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Provinsi Banten akan mempresentasikan tentang pertumbuhan penduduk Provinsi Banten. Tugas studi kependudukan dosen pengampu Ibu Siti Marani, SPMSI. Lanjut. Anggota tim yang pertama ada Belanda Amanda Felisa, Selma Indiasa, Pangeran Gabriel Kagalung, dan saya sendiri Habibie Syarif. Di sini yang pertama ada pembahasan tentang data jumlah penduduk Provinsi Banten tahun 2010 dan 2020. Kemudian laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 sampai 2020 di Provinsi Banten. Kemudian piramida penduduk di Provinsi Banten. Kita langsung fokus di piramida penduduk ya. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini provinsi Provinsi Banten merupakan bentuk piramida penduduk ekspansif yang merupakan bahwa populasi suatu negara atau wilayah memiliki proporsi besar dari populasi muda dan proporsi yang lebih kecil dari populasi yang lebih tua. Bentuk ini dapat menimbulkan beberapa tantangan dan ancaman seperti pertama, tekanan pada sistem pendidikan dan kesehatan. Populasi muda yang besar dapat menempatkan tekanan pada sistem pendidikan dan kesehatan karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang lebih besar. Kedua, pengangguran. Bentuk piramida penduduk ekspansif dapat menyebabkan pengangguran tinggi karena presentasi penduduk yang bekerja relatif lebih kecil dibandingkan dengan populasi yang tidak bekerja. Yang terakhir, yang ketiga, meningkatnya ketergantungan. Populasi yang lebih tua cenderung membutuhkan lebih banyak perawatan dan dukungan. Dan proporsi yang lebih kecil dari populasi yang lebih tua dalam bentuk piramida penduduk ekspansif dapat menyebabkan meningkatnya ketergantungan pada kelompok usia yang bekerja. Selanjutnya, untuk mengatasi ancaman dari bentuk piramida penduduk ekspansif, beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Memperbaiki kualitas pendidikan dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan. Memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan dapat membantu meningkatkan kesehatan penduduk dan mengurangi beban pada sistem kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi tenaga kerja. Mendorong partisipasi tenaga kerja dapat membantu mengurangi pengangguran
dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Memperbaiki kualitas hidup penduduk seperti lingkungan yang lebih baik dan makanan yang lebih sehat dapat membantu meningkatkan kesehatan dan produktivitas. Yang kelima, mendorong kelahiran yang lebih rendah. Mendorong kelahiran yang lebih rendah dapat membantu mengurangi tekanan pada sistem pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi ketergantungan pada kelompok usia yang bekerja. Yang keenam, meningkatkan akses pada metode kontrasepsi. Meningkatkan akses pada metode kontrasepsi dapat membantu mengurangi tingkat kelahiran dan membantu dalam pengaturan keluarga sehingga kelahiran lebih terkontrol. Semua tindakan ini harus diimbangi dengan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Oke, terima kasih kembali untuk kelompok Provinsi Banten. Mungkin satu orang penanya, silahkan dari kelompok lain. Silahkan satu orang. Silahkan. Dari kelompok berikutnya saja ya yang menanya. Jakarta, silahkan menanya kepada Provinsi Banten. Provinsi Jakarta, mana suaranya? Ya, ada Ibu. Ya, silahkan. Mungkin mau nanya, bagaimana sih upaya yang sudah dilakukan pemerintah gitu dalam mengatasi permasalahannya? Mungkin dapat dari info dari Google atau berita gitu. Oke, terima kasih Fikri. Silahkan dijawab Provinsi Banten. Maaf, Bana. Bisa ulang pertanyaannya nggak? Ini apa saja sih upaya yang telah dilakukan pemerintah Banten dalam mengatasi masalah piramida tersebut? Contohnya kan bisa mengambil dari di Google atau dapat info dari berita atau apa gitu. Bagaimana pertanyaan sudah jelas ya, kelompok Banten? Upaya pemerintah dari Provinsi Banten sendiri yang sudah dilakukan apa saja terkait dengan piramida penduduk di sana? Izin jawab ya, Bana. Jadi upaya pemerintah yang dilakukan tuh dengan cara meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terus juga bisa dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kan ini memperbaiki struktur piramida penduduk karena mendorong keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi ya. Jadi pemerintah melakukan upaya tersebut. Selanjutnya juga ada pengembangan industri dan ekonomi, lalu ada mengadopsi kebijakan imigrasi yang bijaksana. Itu sih yang di daerah Banten. Gimana, Bana? Ya, mungkin cukup. Oke, sudah ya kelompok Provinsi Banten. Mungkin kelompok berikutnya
Provinsi DKI Jakarta, kelompok 2, silakan presentasi maksimum 10 menit ya, waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siti Mariani SPMSI selaku dosen studi pendudukan. Di sini kami dari kelompok 2 dari kelas 4 agribisnis ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pertumbuhan dan piramida penduduk DKI Jakarta. Adapun anggota kelompok kami itu Muhammad Fikri, saya sendiri Fadilah, Wanda Hamidah, dan Fitin Al-Ghifari. Yang pertama itu ada bentuk piramida DKI Jakarta. Untuk piramida tahun 2010 ada di sebelah kiri dan 2020 ada di sebelah kanan. Untuk jenis piramida penduduk DKI Jakarta pada tahun 2010 itu merupakan jenis piramida ekspansif atau struktur penduduk muda. Dikarenakan jumlah penduduk lanjut usianya dapat dikatakan rendah dan lebih banyak angka kelahirannya. Untuk jenis piramida penduduk tahun 2020 itu termasuk jenis piramida penduduk stasioner atau struktur penduduk usia dewasa. Dikarenakan mayoritas penduduk DKI Jakarta merupakan usia produktif, yaitu 15-64 tahun. Dengan hasil perhitungannya itu ada totalnya 71,98% dari total populasi. Sedangkan untuk kelompok usia mudanya itu ada di 23% dan untuk usianya itu ada 5% dari total populasi. Ancaman dari piramida penduduk DKI Jakarta. Yang pertama, dengan banyaknya usia produktif, tentunya bisa memiliki ancaman terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya usia produktif, lapangan pekerjaan semakin dikit dan dapat menambah angka pengangguran. Yang kedua, akan melonjaknya usia non-produktif atau usia lanjut usia. Dan yang terakhir ada digitalisasi yang dilakukan di berbagai sektor memang bisa meningkatkan kemajuan di sektor tersebut. Namun untuk beberapa hal transformasi digital dan revolusi industri ternyata bisa menjadi ancaman bagi bonus demografi. Oke, sudah ya. Silahkan untuk kelompok Jawa Barat memberikan pertanyaan kepada DKI Jakarta. Jawa Barat tadi sangat aktif waktu diskusi. Silahkan bertanya untuk DKI Jakarta. Ya, izin bertanya buat saya Bu Hafiz dari kelompok 3 Jawa Barat. Mau nanya, ini kan mengenai masalah piramida stasioner ya, di perubahan kedua di tahun 2020. Itu kan mungkin permasalahannya itu karena jumlah penduduk usia mudanya yang semakin sedikit. Itu kan akan memutuskan terputusnya generasi berikutnya. Nah, itu ada solusi nggak sih agar generasi berikutnya itu nggak terputus, jadi malah semakin berkembang seperti piramida ekspansif gitu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan dijawab untuk kelompok Jakarta.
izin masuk, izin menjawab. Untuk cara mengatasinya itu mungkin bisa dengan cara pemerataan penduduk ya. Jadi kan kalau misalnya penduduknya semakin merata itu bisa lebih kondusif lagi, terus bisa meningkatkan pelayanan kesehatan. Yang mana jika ada di berbagai rumah sakit itu fasilitasnya kurang, kita bisa meningkatkan pelayanannya. Jadi kalau misalnya ada yang sakit atau itu bisa pokoknya kesehatannya ditingkatin dulu biar yang penyakitnya itu tuh bisa menularnya berkurang. Kemudian ada juga memperbaiki kualitas pendidikan. Jadi memperbaiki kualitas pendidikan itu bisa dengan cara edukasi kepada masyarakatnya sendiri. Apakah cukup? Mungkin izin menambahkannya. Jadi kan tadi pertanyaannya kan tentang generasi berikutnya ya. Mungkin pemerintah senantiasa memberikan edukasi terkait pernikahan dan juga jumlah angka kelahirannya bagi satu keluarga agar tidak melonjak atau tidak rendah angka kelahiran. Mungkin itu aja, Pis. Bagaimana, Pis? Oke, Ya, kita cukup. lanjut ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Terima kasih kepada Provinsi DKI Jakarta. Next, Jawa Barat. Ya, kelompok Hafiz dan teman-teman, silahkan waktunya maksimal 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. selamat siang pada Bu Siti Mariani SPM SI dan teman-teman saya banggakan. Izinkan saya memandu jalannya presentasi kelompok 3 pada kali ini yang akan membahas tentang pertumbuhan penduduk tahun 2010 sampai 2020 di Provinsi Jawa Barat. Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Hafiz Ramadan, lalu ada Hawa Renchiro, lalu ada Grand, dan terakhir ada Meila. Adapun yang akan kita bahas kali ini mengenai tentang piramida yang akan dibahas oleh teman saya. Dipersilakan. Ya, izin masuk. Kita bisa lihat sendiri di sini ada bentuk piramida dari kependudukan di Provinsi Jawa Barat, di mana pendidikan piramida ini piramida ekspansif ya teman-teman. Next. Nah, dari gambar yang tadi merupakan itu grafik proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Provinsi Jawa Barat, di mana piramida penduduk menggambarkan jumlah penduduk laki-laki dibandingkan perempuan relatif berbeda antar satu dan yang lainnya, di mana jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dalam piramida tersebut. Jika dilihat dari piramida tahun 2020, rasio jenis kelamin penduduk Jawa Barat sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Jawa Barat. Selanjutnya, piramida penduduk Jawa Barat termasuk piramida tipe ekspansif. Karena piramida ekspansif ini memiliki bentuk yang besar di bagian bawah dan semakin kecil saat ke bagian puncak. Ini tercermin dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah, yang merupakan usia muda. Sementara di bagian atas yang merupakan penduduk usia tua ini meruncing. Piramida ini juga dikenal sebagai istilahnya ini piramida segitiga, kerucut, limas, ataupun piramida penduduk muda. Lalu piramida penduduk yang ekspansif, maka piramida penduduk yang ekspansif ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat.
Salah satu tantangan dari piramida penduduk yang ekspansif ini adalah adanya tekanan pada sumber daya yang terbatas seperti air, makanan, dan juga lahan. Lalu tekanan pada infrastruktur, tekanan angka pengangguran, keterbatasan akses ke pendidikan, kesehatan, dan juga masalah kemiskinan. Piramida ekspansif menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan bertumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda tuh lebih besar. Berarti angka kelahirannya tinggi dan tingkat kematiannya rendah. Negara dengan piramida ekspansif memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat. Negara dengan piramida ekspansif itu perlu mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya karena penduduk yang terlalu banyak akan berpengaruh pada pemerataan sumber daya dan pembangunan. Contohnya pengendalian penduduk pernah dilakukan di daerah Cina. Karena pertumbuhan penduduknya tinggi, jadi Cina berusaha untuk mengendalikan dengan membatasi jumlah anak dalam satu keluarga. Di sini terdapat kepadatan penduduk Jawa Barat pada tahun 2020 jika dihitung dengan luas wilayah Jawa Barat sekitar kurang lebih 37.040 km. Di sini rumusnya adalah kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi sama luas wilayahnya. Itu sekitar 1.348,16 per kilometer. Sehingga kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2020 mencapai 1.348 kilometer. Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat perlu mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya, karena penduduk yang terlalu banyak akan berpengaruh pada pemerataan sumber daya dan pembangunan. Baik, itu saja dari kelompok 3. Saya cukupkan. Mungkin dibuka sesi pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Dipersilakan. Silakan Provinsi Jawa Tengah atau kelompok 4 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk Provinsi Jawa Barat. Izin bertanya, kenapa piramida itu bisa berpengaruh terhadap sumber daya makanan dan lahan? Tadi apa, Risa? Boleh diulang? Pertanyaannya, kenapa piramida itu bisa berpengaruh terhadap sumber daya makanan dan lahan? Tadi pertanyaannya ini ya, kenapa bisa berpengaruh pada lahan sama makanan? Kan karena tadi kan penjelasannya bahwa piramida ekspansif itu kan dia paling banyak penduduk yang berusia muda ya, otomatis kan eh, otomatis di umur-umur segitu tuh udah bisa nyari lahan sendiri atau makanan sendiri, otomatis apa apa sih namanya, kebutuhan dari penduduk tersebut tuh makin banyak, kan nggak cuma 1 orang 2 orang kan, ini kan banyak gitu, jadi makanya di situ kayak berpengaruh banget pada makanan ataupun lahannya, jadi semakin banyak penduduknya semakin sempit lahannya gitu, jadi istilahnya kayak gitu. Terjawab garis.
Gimana Risa? Apa sudah terjawab? Sudah. Oke. Mungkin dari satu pertanyaan saja ya Bu. Ya, boleh silakan. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya cukupkan untuk kelompok PRI 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Provinsi Jawa Timur. Oh, mohon maaf, Jawa Timur tidak dapat ya. Jawa Tengah, kelompok 4 ya, tadi ada Risa dan teman-temannya. Silakan 10 menit maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Mariani SPMSI dan kepada teman-teman yang telah memberi waktu kepada kelompok kami untuk memaparkan tugas yang telah kami kerjakan, yaitu pertumbuhan dan piramida penduduk Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Sri Damani Kusnaidi sebagai moderator, dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, yaitu Risa Mahardika, Ovi Rafia, Fabina Fadila, dan Saskia Kanaya. Yang pertama ada piramida penduduk Jawa Tengah 2010. Dari piramida di samping tersebut dapat dilihat beberapa hal, antara lain yaitu terdapat pada perbedaan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, di mana terdapat yang pertama ada penduduk balita dan anak-anak usia 0 sampai 14 tahun sebanyak 8.515.767 atau 26,73%. Yang B, ada penduduk usia produktif, usia 15 sampai 65 tahun, sebanyak 21.543.349 atau 65,72%. C, ada penduduk lansia, usia sekitar 65 ke atas, sebanyak 2.332.541 atau 7,55%. Nah, kondisi tersebut dalam ilmu demografi disebut triple burden, yaitu setiap kelompok umur tersebut berjumlah besar dalam periode yang sama, sehingga berakibat pada meningkatnya beban pemerintah dalam hal penyiapan fasilitas kesehatan, baik untuk anak-anak, lansia, pendidikan, dan penyediaan lapangan kerja. Selanjutnya ada piramida penduduk Jawa Tengah 2020. Jumlah penduduk laki-laki di Jawa Tengah menurut hasil SP 2020 sebanyak 18,36 juta jiwa atau 50,29% dari penduduk Jawa Tengah. Sementara jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah menurut hasil SP 2020 sebanyak 18,15 juta jiwa atau 49,71% dari penduduk Jawa Tengah. Dari kedua informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Jawa Tengah sebesar 101,15. Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur maupun kabupaten atau kota. Rasio jenis kelamin kelompok umur muda menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan penduduk perempuan. Pada kelompok usia remaja hingga menjelang 30 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Pada kelompok umur yang lebih tinggi, pada umur harapan hidup laki-laki lebih rendah dari perempuan. Maka kecenderungannya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding dengan penduduk perempuan. Selanjutnya ada analisis jenis piramida. Yang pertama, piramida tahun 2010 itu
jenis piramidanya itu ekspansif karena angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan angka kematian. Yang kedua, piramida tahun 2020 stasioner karena angka kelahiran dan kematian hampir seimbang dan angka produktif lebih banyak. Selanjutnya, cara mengatasi ancaman atau tantangan dari bentuk piramida di atas. Pertama, piramida tahun 2010 ekspansif. Cara mengatasinya dengan membuka banyak kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dan meningkatkan pasokan makanan agar dapat mencukupi kebutuhan. Yang kedua, ada piramida tahun 2020 stasioner. Cara mengatasinya, pemerintah dapat mengadakan program subsidi layanan kesehatan bagi anak pada masa kehamilan dan persalinan maupun untuk pendidikan anak kelak. Oke, terima kasih Provinsi Jawa Tengah. DKI Jakarta boleh bertanya? Mohon maaf, Provinsi Banten ya. Provinsi Banten silahkan bertanya kepada Jawa Tengah. Izin bertanya, kira-kira tuh di 10 tahun kemudian piramida Jawa Tengah tuh bakal berubah nggak? Kalau misalnya berubah tuh bisa jelasin nggak dipengaruhi oleh apa? Terima kasih. Izin menjawab. Jadi, piramida penduduk itu bakal berubah karena pasti adanya pertumbuhan masyarakat dari yang kecil jadi yang besar. Jadi bisa jadi piramida penduduknya usia produktifnya jadi lebih banyak atau jadi lebih sedikit karena jumlah kematiannya lebih banyak gitu. Oke, makasih. Bisa diterima? Bisa. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sangat menarik sekali. Mungkin sebelum saya memberikan kesimpulan dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab, ada yang bisa menyimpulkan tidak dari Provinsi Banten sampai dengan Jawa Tengah, kira-kira apa yang teman-teman dapatkan dari presentasi ini? Boleh silahkan memberikan suaranya. Silahkan raise hand ya, boleh. Banyak ini, 17 mahasiswa, boleh silahkan. Apa dilihat dari piramidanya atau solusi kebijakannya, boleh silahkan yang ingin memberikan satu kesimpulan. Feby. Silahkan Feby. Silakan Feby memberikan satu kesimpulan. Jadi kayaknya kesimpulannya tetap deh, kayaknya jumlah penduduknya yang berlebihan, Bu. Oke, ada lagi yang berbeda? Haura. Silakan Haura. Iya Bu. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari keempat provinsi tadi?
sebuah piramida itu tergantung jenis piramida itu tergantung pada rendahnya angka kelahiran dan angka kematian serta jumlah penduduk, Bu. Bisa dilihat dari bentuk piramida itu bisa dilihat dari angka kelahiran dan sebagainya, Bu. Oke, satu lagi mungkin Hafiz. Ya Bu, izin jawab ya Bu. Mungkin dari yang saya lihat sama saya dengar dari penjelasan teman-teman tadi mengenai piramida Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, itu mungkin dari cara mengatasinya Bu, dari setiap pemerintahnya, upaya dari pemerintah mengatasi permasalahan yang ada dari piramida tersebut, dari ekspansif tentang mengatasi jumlah penduduknya yang tingkat fertilitas semakin meningkat, itu bagaimana mengatasinya, lalu dari stasioner bagaimana cara mengatasinya seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya. Mungkin saya akan memberikan sedikit tambahan. Ini tadi pertanyaan untuk Provinsi Banten, program pemerintah apa yang sudah dijalankan ya. Saya rasa hampir seluruh pemerintah provinsi, kabupaten ataupun tingkat kota sekalipun ya, mereka pasti ada kebijakan yang sudah diterapkan. Bahkan dari tingkat pusat pun sudah ada ya seperti itu. Misal tadi contohnya membuka lapangan pekerjaan atau memberikan pelatihan ya, seperti di Indonesia sekarang kemarin sempat dibuka program prakerja gitu ya. Itu kan salah satu upaya untuk menangani ya masalah bonus demografi di Indonesia ini dengan cara meningkatkan skill ya para angkatan kerja. Kemudian tadi untuk DKI Jakarta, bagaimana supaya generasi berikutnya tidak lebih banyak atau tidak menurun begitu. Nah ini kembali lagi ya, tadi kan kalau kita lihat bersama-sama, DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah itu sama, mengalami perubahan bentuk piramida penduduk yang bermula tahun 2010 itu ekspansif, kemudian di tahun 2020 menjadi stasioner. Berarti kan ini ada perubahan seperti itu ya, yang mana tadinya mereka banyak penduduk usia muda, angka kelahiran, kemudian penduduk usia muda itu terus tumbuh dan berkembang sehingga mereka memasuki ke rentang usia yang lebih produktif begitu ya. Nah, maka upaya agar tetap stabil ya, agar angka kelahirannya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah yaitu dengan kebijakan pemerintah tadi. Misal sekarang ini program keluarga berencana juga masih ada ya sampai saat ini ya. Kemudian apalagi peningkatan kualitas kesehatan ya, misalnya dengan posyandu ya dan lain-lain. Kemudian apalagi ya, fasilitas kesehatannya, akses, kemudian fasilitas pendidikan ya dan sebagainya. Nah itu setiap provinsi itu sebenarnya pasti ada seperti itu ya. Tapi kembali kalau kita lihat secara umum dari pusat pun sudah ada ya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Nah, kemudian tadi Provinsi Jawa Barat pertanyaannya, piramida penduduk berpengaruh pada sumber daya makanan dan lahan. Sebenarnya bukan piramida penduduknya ya teman-teman, tapi pertumbuhan penduduknya. Karena semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak juga kebutuhan pangan yang diperlukan. Seperti yang dikatakan oleh siapa? Maslow. Ya, kebutuhan pangan itu lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk, sehingga kadang di sini lahan ya, sandang, pangan, papan itu kita jadi terbatas, padahal penduduk kita itu semakin cepat tumbuhnya, lebih cepat dibandingkan bahan pangan itu sendiri ya. Ini karena itu ya, kita makhluk hidup membutuhkan makanan, bahan pangan. Nah, kemudian yang terakhir untuk Jawa Barat, tadi ada Jawa Tengah ya. 10 tahun kemudian apakah akan berubah piramida penduduknya? Ya, bisa jadi ya, bisa jadi akan mengalami perubahan ya.
Buktinya apa? Kita lihat saja tadi DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah pun seperti itu, sudah mengalami perubahan dari tahun 2010 ke tahun 2020, piramida penduduknya berubah. Begitu ya teman-teman. Maka tadi itu tidak ada yang sifatnya statis ya, tapi selalu dinamis, selalu ada perubahan. Dari angka kelahiran, angka kematian, dan jumlah penduduk yang usianya produktif, kemudian jumlah penduduk yang tidak produktif itu tetap akan selalu mengalami perubahan. Ya, namanya dinamika ya. Dinamis, tidak statis. Nah, kemudian kalau saya bisa menarik kesimpulan ya teman-teman dari presentasi kelompok Banten dan sampai dengan Jawa Tengah itu memang meskipun di Indonesia ini ada satu piramida penduduk ya untuk Indonesia, tetapi masing-masing provinsi itu memiliki bentuk piramida penduduk yang berbeda-beda. Ya, bahkan dari 4 provinsi saja sudah berbeda. Ada ekspansif dan stasioner. Tapi kita belum menemukan sampai sekarang ini di keempat provinsi ini tadi ya, yang bentuknya apa? Konstruktif ya. Kita belum menemukan konstruktif ya, karena memang Indonesia ini penduduk usia mudanya itu masih banyak seperti itu, sehingga piramida penduduknya tidak konstruktif. Oke, dari sini mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Halo, masih terdengar ya suara saya? Ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Dicukupkan mungkin Bu, sudah pada terjawab. Bagaimana? Sudah bisa dicukupkan? Iya Bu, sudah bisa dicukupkan Bu. Oke, kalau memang sudah bisa dicukupkan ya, saya harap teman-teman semua bisa memahami materi dari pertemuan hari ini. Nah, mungkin sebelum saya tutup, kita akan melakukan post test ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Sudah saya kirimkan linknya di chat room. Silahkan dikerjakan waktunya 10-15 menit. Silahkan dikerjakan. Punten, Ibu izin bertanya. Ya. Untuk absen itu absen di e-kampus tidak ya, Bu? Ya, absensi silakan mengisi di e-kampus dan dari arsip saya ya. Tadi sudah saya kirim juga. Atau nanti di akhir saya kirim ulang setelah post test. Pertemuan ke-11 ya, Bu? Kita masih pertemuan ke-10 ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sambil mengisi post test ya.
Waktunya sampai 10.35. Waktunya masih lama, tidak perlu berburu-buru. Diperiksa kembali ya jawabannya.
Waktunya masih lama ya, boleh dicek terlebih dahulu sebelum di-submit. Ibu punten, kalau yang udah boleh keluar tidak, Bu? Belum selesai ya. Baik, Bu. Kita sampai 12.50 ya? Atau 12.40? 12.40, Bu. Oke. Belum ditutup ya. Oke, jangan lupa mengisi daftar hadir di e-kampus ya, dan juga mengisi daftar hadir yang saya kirimkan. Postes baru 15 mahasiswa yang mengirimkan. Sudah ya? Sudah mengisi daftar hadir semuanya? Halo, sudah mengisi daftar hadir ya semua? Sudah, Bu. Oke, baik kalau memang sudah, postes ada 15 peserta. Demikian untuk perkuliahan kita hari ini, tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat, ya, dan ilmu yang kita peroleh bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga. Sampai bertemu untuk minggu depan ya, hari Selasa, seperti jadwal sebelumnya, secara luring ya, kita offline di kampus seperti sebelumnya. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu.